Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Inji dan pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik matematika yakni bentuk eksponen. Kita akan membahas definisi dari bentuk eksponen dan sifat-sifat dari bentuk eksponen. Pertama-tama kita akan membahas definisi dari bentuk eksponen. Apakah bentuk eksponen itu? Bentuk eksponen atau yang biasa dikenal sebagai bentuk pangkat adalah perkalian berulang bilangan pokok atau bilangan dasar dari bilangan real A sebanyak n faktor. Bentuk pangkat dapat ditulis sebagai A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak n faktor dan dituliskan sebagai A pangkat n, di mana A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif. Sebagai contoh, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dapat ditulis sebagai negatif 2 pangkat 4, di mana A adalah negatif 2 dan N adalah 4. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat dari bentuk eksponen. Yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N menghasilkan A pangkat M ditambah N. Sebelumnya perlu dicatat bahwa sifat-sifat dalam bentuk eksponen yang akan kita bahas ini memiliki syarat A dan B adalah bilangan real, sedangkan M dan N adalah bilangan bulat yang positif. Oke, kita kembali ke sifat yang pertama. Sifat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N mempunyai syarat basis haruslah sama, yakni A. Dan operasi hitungnya adalah perkalian. Sebagai contoh, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 menghasilkan 2 pangkat 4 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 7. Pada contoh ini, sifat yang pertama dapat berlaku karena operasi hitungnya adalah perkalian dan basis A-nya adalah sama, yakni 2. Contoh yang kedua, 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3 menghasilkan 2 pangkat 4 tambah 3. Contoh ini tidaklah benar, karena walaupun basisnya sama, tetapi operasi hitungnya bukanlah perkalian, melainkan penjumlahan. Contoh yang ketiga, 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 3 menghasilkan 2 pangkat 4 kurang 3. Contoh ini juga tidaklah benar, karena walaupun basisnya sama, operasi hitungnya adalah pengurangan. Sifat yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N menghasilkan A pangkat M dikurang N. Sifat ini memiliki 3 syarat. Yang pertama, basis A haruslah sama. Kemudian yang kedua, operasi hitungnya haruslah pembagian. Dan yang ketiga, basis A tidak boleh sama dengan 0. Sebagai contoh, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 7 kurang 5 atau 2 pangkat 2. Sifat yang ketiga adalah A pangkat N menjadi 1 per A pangkat negatif N, atau sebaliknya A pangkat negatif N menghasilkan 1 per A pangkat N. Syarat berlakunya sifat ini adalah basis A tidak boleh sama dengan 0. Pemahaman untuk sifat ini adalah jika pangkatnya negatif atau negatif N, maka seluruh bentuk pangkat A pangkat negatif N berada di bagian penyebut dengan pangkat yang menjadi positif. Begitupun sebaliknya, A pangkat N jika diletakkan di bagian penyebut, maka pangkatnya akan menjadi negatif. Sebagai contoh, 2 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 2 pangkat 4, di mana A pangkat negatif 4 menjadi bagian penyebut, yakni 2 pangkat 4. Kemudian contoh yang kedua,
2 pangkat 4 sama dengan 1 per 2 pangkat negatif 4. Karena 2 pangkat 4 sebenarnya merupakan pangkat positif, namun karena diletakkan di bagian penyebut, maka pangkatnya menjadi negatif. Sifat yang keempat adalah A pangkat N pangkat M, menghasilkan A pangkat N dikali M. Jika bentuk pangkat A pangkat N kemudian berpangkat lagi dengan pangkat M, maka pangkatnya dikalikan menjadi N kali M. Sebagai contoh, 2 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 atau 2 pangkat 6. Kemudian, sifat yang kelima adalah A kali B pangkat N dapat didistribusikan menjadi A pangkat N dikali B pangkat N, dan sebaliknya, jika A pangkat N dikali B pangkat N, maka dapat disederhanakan menjadi A dikali B pangkat N. Sifat ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama, pangkat N harus didistribusikan secara merata, yakni A pangkat N dan B juga pangkat N. Kemudian yang kedua, operasi hitungnya haruslah perkalian. Sebagai contoh, 3 kali 5 pangkat 4 dapat didistribusikan menjadi 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Contoh yang kedua adalah 3 ditambah 5 pangkat 4 menjadi 3 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 4. Contoh ini tidaklah benar, karena operasi hitungnya bukanlah perkalian, melainkan penjumlahan. Contoh ketiga, 3 dikurang 5 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 5 pangkat 4. Contoh ini juga tidaklah benar, karena seperti contoh sebelumnya, operasi hitung bukanlah perkalian, melainkan pengurangan. Selanjutnya, sifat yang keenam adalah A bagi B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Sifat ini mempunyai syarat pangkat N didistribusikan secara merata menjadi A pangkat N dan B pangkat N. Dan operasi hitungnya haruslah pembagian. Serta syarat ketiga, penyebut B tidak boleh sama dengan 0. Sebagai contoh, 2 bagi 3 pangkat 5 menjadi 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Kemudian syarat yang ketujuh adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Ini sudah menjadi definisi, artinya berapapun nilai A, dengan catatan A tidak sama dengan 0 akan menghasilkan nilai 1. Jadi, sebagai contoh, 3 pangkat 0 hasilnya akan 1. Begitupun dengan negatif 3 pangkat 0 hasilnya akan 1. 1 dibagi 3 pangkat 0 hasilnya pun akan 1. Artinya berapapun bilangannya, bila dipangkatkan dengan 0, selain basis 0, maka hasilnya akan tetap sama, yakni 1. Dan syarat terakhir, yakni syarat ke-8 adalah A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Dengan catatan, basis A haruslah lebih besar daripada 0. A tidak boleh sama dengan 0 ataupun lebih kecil dari 0. Bentuk pangkat pecahan, yakni A pangkat M per N, diubah menjadi bentuk akar, yakni akar pangkat N dari A pangkat M. Dengan pembilang M berada di dalam akar sebagai bentuk pangkat dari basis A, dan N terletak di luar akar sebagai akarnya. Sebagai contoh, 3 pangkat 2 per 3. Di sini M-nya adalah 2, dan M tersebut akan ditulis sebagai bentuk pangkat di dalam akar dari basis 3, menjadi 3 pangkat 2, sedangkan N-nya adalah 5. 5 ini akan dituliskan di luar akar sebagai akarnya.
menjadi akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Sekian materi yang akan saya sampaikan mengenai bentuk eksponen. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian menyukai apa yang setelah saya ajarkan, atau cara mengajar saya, atau ingin mempelajari lebih banyak mengenai materi-materi SBMPTN, silakan follow saya di link berikut ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.